Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang makamat dan akwal dari kelompok 6 Saripudin dan Ratna Juwita. Pertanyaan pertama dari Wahid dan Gama. Pengertian akwal. Ahwal adalah kondisi seseorang yang menunjukkan kedekatannya kepada Tuhan mereka tanpa melalui latihan-latihan spiritual. Dengan kata lain, ahwal adalah kondisi atau status orang hamba terhadap Tuhannya yang merupakan anugerah dari Tuhan tanpa melalui usaha, latihan maupun pembelajaran. Pertanyaan dari kelompok 2. Pengertian makamat dari Kokom dan Rafli. Makamat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadah, ibadah maupun mujahadah. Di samping itu, makamat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seseorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga dari kelompok 3, Kolik dan Fiko. Perbedaan makamat dan akwal. Jika makamat merupakan tingkat seseorang hamba di hadapan Tuhannya, dalam hal ini ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya artinya makamat merupakan hasil usaha manusia. Sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan. Dari kelompok 4, Kiki dan Imu. Apapun tujuan dari pembuatan konsep makamat atau ahwal dari para sufi adalah sebagai gerakan atau perilaku untuk mencapai kesempurnaan menuju Tuhan secara sistematik. Dari kelompok 5, Abil dan Jeffrey. Sebutkan dan jelaskan tingkatan-tingkatan ahwal dan makamat menurut Al-Ghazali. 1. Tobat. Orang yang menempuh jalan sufi terlebih dahulu harus bertobat dari dosa yang dilakukan oleh anggota badan maupun yang tersembunyi di dalam hati. 2. Wara. Wara yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat, yaitu segala sesuatu yang diragukan hukumnya, tidak jelas halal haramnya, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Zuhud yaitu mengosongkan hati dari cinta terhadap dunia dan menjalani hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengkosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala dan memusatkan hati kepada cintanya. 4. Fakir. Fakir yaitu menjalani hidup dengan kesadaran bahwa ia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. 5. Sabar. Sabar yaitu sabar dalam menjalani perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan sabar atas hikmah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung kepada selainnya dan tidak pula kepada amal perbuatan atau nafsunya. 7. Ridha. Ridha yaitu menerima dengan senang hati segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa ketentuannya lebih baik daripada keinginannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ratna Juwita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketujuh, yaitu dari Didah dan Wawa, tentang tingkatan makamat. Makamat terdiri dari 10 tingkatan, yaitu taubat, zuhud, sabar, fakir, tawadu, takwa, tawakal, ridha, mahabbah, dan ma'rifat. Pertanyaan yang ke-8, yaitu dari Aris, yang menanyakan tentang dalam makamat tasawuf terdapat ajaran sabar, yaitu dalam ilmu tasawuf, makamat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui ridahah, ibadah, maupun muzahadah. Di samping itu, makamat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Pertanyaan yang ke-9 yaitu dari Husnul.
berikan contoh orang yang memiliki makamat dan ahwal dalam tasawuf, yaitu contohnya: 1. Orang yang selalu meninggalkan perbuatan berbagai dosa besar. 2. Orang yang meninggalkan dosa kecil. 3. Bertobat tertinggi. 4. Sabar dalam pandangan sufi, musuh terberat bagi orang-orang beriman. 5. Tawakal. 6. Tidak. Pertanyaan yang ke-10, yaitu dari Anggun. Bagaimana kaitan antara makamat dan al-ahwal dalam tasawuf? Yaitu, makamat dan ahwal adalah dua hal yang senantiasa dialami oleh orang yang menjalani tasawuf sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Yang pertama berupa keadaan, sedangkan yang kedua merupakan tahapan perjalanan. Keduanya dapat dibedakan namun sering pula disamakan, bahkan dipertukarkan. Pertanyaan yang ke-11, yaitu dari Dila, tentang menjelaskan hakikat makamat dan ahwal dalam tasawuf, yaitu jika makamat merupakan tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukan. Artinya, makamat merupakan hasil usaha manusia, sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang hamba tanpa harus dilakukan. Sekian, itulah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.